Pemirsa, jumpa lagi dalam kanal Suara dari Rimba. Hari ini saya berada di Yogyakarta, di Instiper, Yogyakarta. Hari ini kita lihat para rimbawan senior turun gunung. Entah apa yang menjadi kegentingan sehingga senior-senior ini semua turun gunung, maka kita cari informasi lebih lanjut. Prof, Yuk. ini para senior turun gunung atau orang hutan masuk kota rame-rame, ini ada kegentingan apa ini? Ya, singkatnya adalah orang tua-tua ini mencari sesuatu yang hilang. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Apa itu yang hilang? Yang hilang itu bukan main-main. Yang hilang itu roh. Kalau rohnya itu hilang betul, itu di kehutanan, itu orang kehutanan akan jadi gila semua. Artinya kalau itu jadi gila, perbuatannya itu tidak keru-keruan. Nah, oleh karena itu, kenapa kita panggil orang tua-tua? Karena mereka yang punya kemampuan mencari yang sudah hilang. Kenapa mereka punya kemampuan? Karena mereka pernah pada waktu aktifnya, mereka pernah pada situasi di mana roh itu punya peluang untuk hilang. Dan mereka pernah punya pengalaman bagaimana menjaga roh. Mereka punya pengalaman bagaimana gagal menjaga roh, jadi pembelajarannya banyak. Itu yang akan kita bicarakan, sehingga itu akan disampaikan kepada generasi rimbawan yang lebih muda, supaya kedepannya tidak terjadi kehancur leburan di kehutanan. Jadi ruh itu sekarang benar-benar sudah nampak hilang ya Pak ya? Iya. Oh, iya. Tuh. Wah. Oke. Ya, jadi nampak jelas bahwa rohnya itu hilang karena orang bekerja itu hanya sekedar mengikuti pasal, sekedar mengikuti angka, sekedar mengikuti peta, sekedar mengikuti apa kata pimpinan. Tetapi bagaimana kehutanan itu bergerak menuju keberlanjutan, bagaimana kehutanan itu menjaga peradabannya, itu tidak ada lagi nampak sekarang ini. Ya, dengan kultur kita Pak yang paternalistik, itu peran pimpinan itu sangat besar. Jadi kompetensi dan visi pimpinan itu sangat besar pengaruhnya terhadap semuanya. Bahkan kita belajar dari para psikolog, itu mereka mengatakan bahwa terjadi erosi integritas. Ya. Ini sesuatu yang menakutkan. Sementara hutan itu adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi ketika terjadi erosi integritas terhadap orang-orang yang mengurus hutan, tentu ini bahayanya sangat besar. Betul. Betul ya. Nah, bagaimana ini ke depan ini mau menjaga ini supaya integritasnya itu kembali, rohnya itu kan, integritas itu rohnya juga tadi kan? Iya. Betul bahwa bangsa kita, SDM kita itu masih mengikuti pola paternalistik. Nah, kita justru akan memanfaatkan itu untuk bisa masuk mempengaruhi generasi berikutnya dari rimbawan Indonesia. Oke, sih. Jadi kita masuk dari paternalistik. Artinya mereka silakan aja mengikuti pimpinan mereka yang formal sekarang ini. Tapi rimbawan senior bisa masuk ke mereka melalui paternalistik yang non formal. Jadi posisi tetua, posisi bini sepuh itu bisa masuk sebagai bagian dari pola paternalistik. Itu yang
akan kita injeksikan ke dalam sistem tata kelola sekarang ini. Nah, Prof, sekarang ini kan sebenarnya yang juga menjadi faktor ya mengapa integritasnya rusak ini. Itu adalah karena hutan ini sebenarnya ada dua kepentingan yang saling tarik menariknya. Satu adalah kepentingan untuk memproduksi komoditas komersial, barang privat, dan satu adalah public goods. Ini yang melayani kepentingan orang banyak. Jadi ini ada persaingan antara kapitalistik sebut saja dengan sosialistik. Gitu kan. Nah, ini problem yang kita hadapi sekarang. Nah, sementara kita tahu kenapa ini sesuatu yang menjadi sandaran hajat hidup orang banyak. Tetapi sepertinya pembelaan dari orang yang terlayani oleh hutan itu sendiri masih kurang gitu. Ya, ini masalahnya terletak pada kita kehilangan shared values. Shared values, nilai-nilai yang terdistribusi. Yang itu hutan, itu betul dimulai dari kuatnya public values yang harus di-sharekan ke semua pihak. Nah, public values ini yang bagaimana sharingnya ke depan itu tidak boleh menggunakan pendekatan yang konvensional, karena generasi sudah berganti, pembahasan mereka berganti, budaya mereka berkembang. Tetapi bahwa shared public values seperti values untuk keanekaragaman hayati, values untuk kesehatan udara yang bebas dari pengaruh iklim, values dari kehidupan tata air yang menghidupi hajat hidup orang banyak. Dan hutan itu makhluk hidup semua itu, Pak? Hidup semua, ya kan? Dan itu publik semua. Publik itu artinya semua orang harus punya kewajiban untuk menjaga. Nah, jadi shared, yang dibilang sharing, itu adalah membuat semua orang itu ikut menjaga secara konkret. Nah, di dalam public values itu baru muncul di situ ada capitalistic values, ada commercial values, yang itu tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tapi harus saling menghidupi. Artinya menjaga public values itu tidak mungkin tanpa uang. Tetapi kita mau mencari uang terlalu banyak, itu akan menghasilkan kerusakan, kehilangan public values. Oke, terima kasih, Prof. Pak, ini para senior kumpul. Ini ada nilai-nilai apa ini yang ingin dibangun, Pak? Ini adalah satu majelis atau forum dari seluruh rimbawan antar generasi, antar kampus, antar disiplin ilmu kehutanan yang perlu menyatukan spirit untuk menyehatkan kembali, memulihkan kembali, memulihkan kembali kesadaran tentang perlunya menyelamatkan seluruh kawasan hutan di Republik ini. Jadi bagaimana seluruh para rimbawan senior yang sudah memiliki pengalaman yang ada, dan kita harus pikirkan bagaimana menyelamatkan generasi yang akan datang. Karena biar bagaimanapun masa depan Indonesia adalah harus adanya generasi yang memiliki sebuah kesadaran, mengambil pengalaman-pengalaman dari para senior, dan kemudian itu sangat penting, sangat perlu. Bagaimana adanya kebijakan, kebijakan yang didukung oleh
pengambil keputusan. Jadi pertemuan rimbawan ini itu adalah untuk mengembalikan ya peran dan fungsi dari pengelolaan kawasan hutan Indonesia yang lebih berkontribusi terhadap kesejahteraan, katakanlah kemakmuran kita bernegara. Oke. Pak, tantangan generasi depan itu tentu lebih berat, Pak. Karena sekarang kalau kita hitung rasio luas hutan ya dengan jumlah penduduk itu sekarang, Mbak, satu orang hanya 0,3 hektar itu per kapita rasionya. Jadi itu data nasional, Pak. Kalau kita lihat data di Jawa itu pasti 0,0 berapa. Jadi itu sangat serius tantangannya. Jadi tantangan yang begitu itu kan menunjukkan satu situasi krisis. Betul. Potensi krisis yang sangat luar biasa untuk membangun kehidupan. Tetapi pengalaman keilmuan yang dimiliki oleh para senior, disinilah bagaimana kita memproduktifkan kesadaran tentang bahwa kehutanan itu memiliki jasa yang sangat luar biasa terhadap kehidupan. Tapi kehutanan itu juga adalah merupakan kawasan yang bisa ditingkatkan produktivitasnya dan itu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan. Nah, disinilah konsolidasi pengalaman keilmuan multidimensi para senioran rimbawan ini agar dengan kawasan yang semakin terbatas tapi produktivitas itu bisa berkontribusi untuk bagaimana ekologi, bagaimana ekonomi, bagaimana sosial, bagaimana lingkungan, dan bagaimana masa depan generasi. Ini memang pekerjaan yang tidak sederhana, tapi membutuhkan sebuah komitmen, konsistensi, dan kontinuitas. Jadi kalau selama ini banyak berfokus pada produktivitas komoditas komersial, nah sekarang dengan kondisi krisis seperti ini, maka perhatian kepada produktivitas jasa hutan, jasa lingkungan juga harus semakin ditingkatkan. Oh iya, jadi karena kita tahu kawasan hutan itu dia memiliki multivariasi, dia memiliki keanekaragaman yang satu sama lain saling berkontribusi, tinggal kita mau fokus di yang mana. Nah, jadi masalahnya di sini perlu, tadi saya katakan perlu konsistensi, perlu kontinuitas, perlu kedisiplinan ilmu, dan kedisiplinan penggunaan tapa, sehingga kawasan-kawasan produktif yang menyangkut hajat hidup orang banyak, nah itu harus dilindungi. Nah, disinilah peran dari pemantapan kawasan-kawasan itu sesuai dengan statuta-statutanya, dan kemudian ini suka tidak suka, ini suka tidak suka, senang tidak senang, bahwa kawasan hutan itu adalah kawasan yang harus dilindungi oleh semua pihak. Jadi semua dibangun kesadarannya bahwa rusak hutan ini rusak kehidupan kita gitu. Kalau negara membangun tentara untuk melindungi rakyat, maka tidak salah negara membangun hutan untuk melindungi rakyat. Di situ pentingnya. Kenapa? Karena kawasan hutan adalah kawasan untuk pertahanan. Nah itu pertahanan nasional. Terima kasih. Ibu Lis, ini para rimbawan senior berkumpul di sini. Apa yang mendorong Ibu hadir dalam pertemuan ini? Ya, jelas yang pertama saya ingin tahu sebetulnya pola pikir dari para senior terhadap kondisi hutan saat ini seperti apa. Kemudian yang kedua adalah karena saya menyadari bahwa memang ada gap yang berhubungan dengan bagaimana forester dulu dan sekarang itu berbeda. Beda jauh. Iya, sehingga setidaknya dengan ketemu para senior, meskipun saya juga senior tapi termasuk
senior dibandingkan dari apa itu ya, karena guru-guru saya ada di sini semua ya, itu saya ingin tahu paling tidak refreshing dari pembelajaran yang saya dapatkan dulu itu ya, dibandingkan dengan apa yang ada saat ini, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah tentunya ini menjadi koreksi bagi saya sendiri dalam membentuk pola pikir bahwa kondisi hutan kita yang sakit itu ya, karena kita memandang bahwa semakin lama ini hutan nggak semakin baik, sementara sarjana semakin banyak, sehingga saya memandang bahwa misalnya kita itu sakit dan harus di rumah sakitkan gitu ya, artinya harus dipondoki. Nah sebetulnya dokter-dokternya itu siap nggak, dia paham nggak dengan sakitnya si hutan itu apa? Nah kalau saya lihat dominan dari kerusakan hutan itu adalah karena faktor manusia. Sehingga betul sekali kalau Pak Agus Setiarso menyampaikan tata laku kita itu gapnya ada di moral. Moral kita itu tidak beretika sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah ekosistem hutan. Sehingga ketika nilai moral itu tidak ada, ketika dia diminta untuk menjalankan kegiatan di bidang kehutanan atau mengelola hutan, itu lalu kosong. Ya, dia hanya business as usual ya, business as usual maksud saya itu adalah hutannya kayak gini. Bahwa dia itu bisa kita ambil kayunya. Kalau yang dilindungi ya dilindungi. Tapi ya itu aja, nggak ada pemikiran atau rasa di dalam menjalankan tugas. Ini yang paling penting. Oke. Bu, apakah begini? Kalau saya bilang ini kekalahan gitu nih, kekalahan para rimbawan menghadapi tekanan dari banyak pihak, bukan kekalahan menurut saya ya. Tapi karena ya yang pertama adalah betul ini memang persaingan ya, artinya bahwa sumber daya itu kan tidak hanya nilai manfaat untuk ekonomi mas, tetapi dia secara geopolitik atau geoekonomi itu dalam kancah internasional luar biasa. Nah ini yang sebetulnya harus dipikirkan bagaimana sistem pertahanan dari hutan kita ini dalam menghadapi itu penting banget itu ya, sehingga kita belum, menurut saya kita bukan kalah, tapi kita belum bisa menghayati dengan baik hutan kita itu harus diapakan ya, sehingga apalagi dengan etika yang belum tertanam dengan baik itu ya sudah. Jadi etika itu menjadi satu hal yang sangat, etika sebagai forester itu penting banget. Dan itu tidak didapatkan secara penuh di sekolah. Sehingga saya berpikir bahwa sebenarnya ini siapa yang bertanggung jawab. Jadi orang kerja di kehutanan dia secara hati nurani, secara rasa, dia bisa sudah mengolah rasa, olah pikir sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan untuk diterapkan di lapangan itu cocok tuh. Iya. Jadi kalau kita belajar dari profesi lain, etika itu diperoleh ketika dia menjadi profesi. Jadi setelah sarjana itu ada pendidikan profesi. Ya, betul. Saya juga ikut ke pendidikan profesi nih. Ya. Berarti kita kehutanan itu perlu membangun pendidikan profesi. Ya, dan sudah ada di UGM ada, di IPB ada. Oke. Banyak sudah. Kita tinggal lanjutkan. Jadi tinggal ya bagaimana kurikulumnya itu bisa menjawab ke situ nggak? Pertanyaannya di situ. Oke, sudah dirimu. Oke, Mas Heri, ya. Tadi saya mendengar paparan lah gitu ya. Itu sangat menarik sekali dan saya kira relevan dengan kondisi kita saat ini. Sekedar gambaran ya. Saya coba hitung-hitung saja. Kementerian Kehutanan merilis bahwa tutupan hutan kita adalah 95.000 hektar ya. Nah, kalau kita hitung agregatnya per kapita, maka sebenarnya kita itu hanya 0,3 hektar per orang.
ini bukan sebuah kemewahan lagi, Ya. ya, berbeda dengan zaman dulu. Nah, sementara hutan itu selain dia memproduksi barang komersial, dia juga memproduksi barang publik yang dinikmati oleh semua orang. Nah, akhir-akhir ini justru desakan ya untuk konversi hutan itu artinya memproduksi barang-barang komersial itu yang diutamakan. Nah, sehingga tadi Mas Eri cerita mengenai beban ya, tekanan terhadap hutan itu akan semakin besar. Sedangkan dengan pertambahan penduduk itu bukan hanya butuh barang-barang komersial, tapi dia juga butuh jasa-jasa lingkungan yang besar. Jadi ini gimana dengan situasi seperti ini ya? Iya, saya kira memang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di tengah-tengah upaya pemerintah melakukan hilirisasi, peningkatan investasi, dan sektor hilir yang coba dikembangkan dengan industrialisasi. Tetapi yang saya sendiri juga terkejut hasil sensus pertanian yang dirilis tahun 2025 bahwa ternyata sektor ekonomi lahan justru meningkat. Beban sektor ekonomi lahan justru meningkat, which is bukan hanya pertanian dong, dan juga kehutanan, perkebunan gitu. Nah, ini kan satu hal yang di luar dugaan bahwa di mana-mana kan rumusnya ketika industrialisasi itu berhasil, maka sektor ekonomi lahan menjadi turun dan tekanan tertentu harusnya turun. Nah, menurut saya ini yang mengejutkan, karena ternyata sekarang ini beban sektor kehutanan menjadi lebih besar faktanya, dan itu diklarifikasi dengan data yang lain yang tadi juga saya sebutkan. Data serapan lapangan pekerjaan formal itu memang rendah sekali, lapangan pekerjaan formal yang tersedia di 10 tahun terakhir, dan sektor-sektor informal justru menjadi penopang. Nah, sektor-sektor informal ini kan sektor yang abu-abu sebetulnya ya. Kita bisa mengatakan jual beli lahan hutan, kita bisa mengatakan illegal logging, illegal mining, dan seterusnya. Jadi itu yang betul-betul menurut saya sektor kehutanan hari ini itu menghadapi dua tekanan besar. Satu, tekanan untuk misalkan bagaimana hutan dikonservasi untuk kepentingan jasa penyediaan penurunan emisi misalkan. Tapi di sisi lain fakta real ini juga sektor ekonomi lahan seperti sektor kehutanan masih harus menanggung beban ekonomi yang sangat besar. Jadi memang ini tantangan yang luar biasa bagi Rimbawan gitu. Sayangnya kalau kita hanya membaca berita mainstream, seolah-olah kan sektor yang saya sebutkan tadi, yang kedua terutama, bahwa sektor kehutanan menanggung beban sektor ekonomi lahan, itu tidak terjadi. Faktanya itu terjadi demikian. Nah, itu yang menurut saya skenario untuk menjadikan zero emisi melalui volumetric dan seterusnya itu akan menjadi berat begitu. Ya, saya kira itu bukan hanya berat ya Mas, tapi sangat berat. Ya. Karena apa? Kalau kita kaitkan dengan indeks persepsi korupsi ya, yang sekarang itu 37 Ya. itu menandakan bahwa tata kelola tidak berjalan gitu kan. Sementara target-target tadi volume netting dan segala macam itu adalah membutuhkan jangka panjang ya, sedangkan korupsi itu ada sumber kebocoran. Ya, jadi memang kalau melihat indeks angka-angka itu memang kita sedang menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja ya. Karena itu kalau saya mengutip laporan World Bank yang tadi saya sampaikan di forum dan pernah dikutip Tempo juga, bahwa hanya keajaiban yang
bisa menyelamatkan negeri ini, negara kita Indonesia tercinta ini dari failed state begitu. Istilah failed state ya negara yang secara pendapatan tidak bisa meningkat tetapi juga tidak turun begitu. Artinya apa? Melihat angka-angka ketergantungan terhadap sektor lahan masih tetap besar, jumlah petani gurem meningkat, kemudian indeks korupsi tadi juga menjadi problem, ditambah dengan indeks demokrasi kita berdasarkan bidang demokrasi kita kan catatan saya terendah sejak masa reformasi ya sekarang ini UBT. Nah itu semua yang menurut saya menjadi masuk akal ketika laporan Bank Dunia menyebutkan seperti tadi bahwa hanya KRJ yang bisa menyelamatkan Indonesia dari failed state, dari negara gagal. Nah salah satu ciri yang dirilis di laporan itu 3N kalau saya mempermudah ingatan itu, network, neighborhood, sama norm, itu yang menjadi andalan untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi bukan merit system. Bukan merit system. Network artinya jaringan, neighborhood artinya pertemanan, KKN lah sebenarnya. Kemudian norm artinya kepatuhan. Orang-orang yang memenuhi 3 kriteria ini yang bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Sayangnya, ini saya kalau mencoba melihat ini, sayangnya perguruan tinggi kita menjadikan hal-hal yang 3N ini sebagai soft skill yang diutamakan kepada para mahasiswa. Jadi para mahasiswa harus punya 3N, punya soft skill ini agar bisa sukses begitu. Jadi kan ini seperti melegitimasi, yes it is, bahwa kita sedang menuju ke failed state gitu. Nah, situasi ini saya kira yang perlu dikelola, karena artinya kita sebagai rimlawan, hutan sebagai sumber daya yang memang menopang sektor ekonomi lahan paling besar, itu akan menjadi kunci. Karena faktanya ketika industrialisasi gagal, orang larinya ke sektor ekonomi lahan, dan yang paling mudah pasti masuk ke hutan. Entah itu illegal logging, illegal mining, maupun komersialisasi lahan hutan. Karena itu kalau dalam istilah saya, model-model illegal logging, illegal mining, dan komersialisasi lahan hutan ini, saya katakan bukan ilegal, ini ekstra legal. Saya katakan mengapa ekstra legal, karena dilakukan secara sistematis dan oleh orang banyak kan, sehingga hukum tidak lagi bisa menyentuh, hanya kekuatan politik yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Nah ini kan semakin clear bahwa kita tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Apa yang dihadapi oleh sektor kehutanan dengan situasi semacam ini, maka sektor ekonomi lahan menjadi beban, dan di lapangan yang muncul ekstra legal. Jadi kalau para senior ini turun kota, itu adalah relevan karena memang sedang ada kepentingan. Saya kira menurut saya ini saatnya ya, karena memang ada force major gitu ini. Bukan hanya yang normatif yang seperti dikatakan bencana lingkungan seperti Sumatera ya sih, di sini hal yang dampak yang memang memang harus kelihatan dan secara normatif memang muncul. Tapi problem di balik itu kan problem governance totalnya, karena problem governance yang kemudian rapornya adalah bencana Sumatera kemarin. Meskipun climate change, perubahan pola cuaca juga ikut memberikan sumbangan dan kontribusi, tapi problem governance ini saya kira yang harus dikelola dengan baik, dan munculnya para rimbawan senior saya kira harus masuk ke wilayah ini ya, di problem governance ini. Soalnya ini menjadi penting ketika sektor ekonomi lahan kemudian dibiarkan menjadi tragedy of the common ya. Ini kan sebetulnya common kan ini bagian dari common resource gitu ya. Dan ketika dibiarkan dikelola secara politis, saya katakan, bahkan Nancy Pelosi sudah mengatakan istilah kawasan hutan itu adalah hutan politis, karena faktanya tidak ada kayunya pun masih bisa disebut hutan. Ya, kalau ini dibiarkan dikelola dengan model politik seperti ini,
maka tragedy of the common menjadi keniscayaan menurut saya, dan Sumatera adalah bagian itu. Karena itu saya jadi teringat ketika ada dialog Rimbawan Senior di Jakarta, gugatannya kan bagaimana teknokrasi di sektor kehutanan itu dikembalikan. Jadi apa yang terjadi saat ini memang the death of expertise, itulah ya kata Tom Nichols gitu. Jadi matinya kepakaran kehutanan. Ya. Jadi seolah-olah pengelolaan hutan hari ini hanya dipersiapkan untuk kepentingan politik 2029. Nah, saya tertarik dari situ, Mas. Ada sebuah report yang ditulis oleh David William, di Politics of Deforestation. Ya. Nah, riset ini 10 tahun, dan salah satu kesimpulannya adalah terjadi kolusi antara elit politik dengan elit ekonomi. Nah, polusi ini arahnya kemana? Arahnya adalah tadi konversi lahannya itu. Itu satu sisi. Tentu ini harusnya bisa terkontrol kalau ya kan integritas itu terjaga. Nah, sayangnya lagi yang saya harapkan menjadi penjaga integritas itu adalah saintis atau orang-orang yang mempunyai attitude dengan scientist thinking gitu. Nah, ini kan juga terkooptasi juga. Iya kan? Ini situasi yang yang gila hadapi ya. Karenanya harus ada. Kita harus bisa keluar dari situ, ya. Jadi matinya kepakaran itu adalah juga akibat dari kooptasi, ya. Kooptasi terhadap saintis. Iya. Nah, sementara di dalam lembaga itu terjadi erosi integritas ketika lembaga itu dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten. Ya. Nah, ini sebenarnya kembali lagi, Mas, saya sepakat ini problem politik gitu. Ya, itu yang akhirnya kan mutar ya. Ketika memang akses untuk mendapatkan pekerjaan atau akses terhadap jabatan menurut catatan Bank Dunia ini risetnya bahwa masih didasarkan pada 3N tadi, neighborhood, network, dan norm, bukan lagi merit system, bukan professionalism. Tentu saja semakin melegitimasi apa yang disebut matinya kepakaran gitu. Karena lembaga-lembaga sains sendiri pada akhirnya juga terjebak masuk ke situ, betul. Apalagi ketika saya katakan, nah sekarang ini justru 3 hal tadi itu sedang dipromosikan sebagai soft skill yang harus dimiliki. Artinya kan orkestrasi untuk menjadi fair state itu sudah jadi, bukan hanya diorkestrasi oleh elit ekonomi dan oleh elit politik, tapi juga oleh elit akademik. Kan. Ketika sudah seperti ini, benar laporan Beten bahwa butuh keajaiban kita keluar dari pendapatan per kapita kita yang masih 9.400 itu menengah bawah, sebetulnya menengah tapi paling bawah kan. Nah, sektor kehutanan yang karena sektor ekonomi lahan itu kan sektor paling mudah dijadikan jalan keluar kan. Pasti akan beban jadi Input yang paling mudah. Betul. Jadi ini kalau tidak direspon secara tepat, di satu sisi kita mengarah fail state, di satu sisi akan terjadi tragedy of the common ya. Ya kalau contoh yang ditulis sangat bagus oleh Willy Soyinka ya Nigeria itu. Tapi kan kita nggak ingin ya. Makanya menurut saya ini saat yang tepat bagi Rimbawan Senior atau siapapun mungkin perlu dibuka, bukan hanya Rimbawan gitu ya, tapi untuk bisa masuk ke dalam isu-isu semacam ini, bagaimana mencegah agar situasi terjadinya fail state bersama dengan tragedy of the common itu bisa kita bertahan. Alih-alih kita akan menuju volunetzing. Iya.
Oke Mas, ini persoalan serius. Tapi kita punya modal apa ini Mas untuk bisa keluarnya? Ya, susah menjawabnya ya kalau melihat semacam itu begitu. Tetapi yang menarik, ada satu bukunya Darren Acemoglu dan Tom Nichols, dua peraih Nobel tahun 2025 kalau tidak salah, Mirror Corridor judul. Ini Mirror Corridor ya. Ini sebetulnya buku ini memberikan satu catatan bahwa suka ataupun tidak, suara quote and quote, mungkin paling mudah kita menyebut oposisi ya. Meskipun orang mengatakan demokrasi Pancasila tidak mengenal oposisi, whatever it is, tapi suara yang menyuarakan alternatif, wacana tanding, wacana banding itu harus tetap dihidup-hidupi hingga. Karena kalau tidak, ini saya mengutip catatan yang lain juga, misalkan Stiglitz melihat bahwa di era semacam saat sekarang ini, itu mereka bisa pakai pendengung untuk melegitimasi proses-proses katarsis, proses-proses pembusukan menuju failed state ini. Nah, jangan sampai kalah saya kira. Kekuatan publik dan kekuatan quote and quote oposisi itu harus muncul. Kalau itu juga sudah tidak ada, artinya kampus yang diharapkan juga tidak memainkan peran itu, berarti kita sedang menuju jalan yang betul-betul tidak baik-baik saja. Saya kira memang suara alternatif itu harus disuarakan, harus disuarakan ya. Entah itu pendengung, entah itu parlemen jalangan, entah itu critical opini, entah itu apapun, harus ada suara. Ada risiko pasti ya, gitu kan. Tetapi saya kira karena negara yang sehat, saya mengutip Thomas Robinson dan Darren, adalah negara yang hanya diberi ruang koridor yang sempit tadi ya. Dan yang satu kan sudah diambil koridornya oleh pelaku ekonomi nih ya. Nah, satunya adalah publik ya. Saya kira publik harus mengambil koridor agar kalau tidak negara menjadi bagian dari kepentingan oligarki atau elite group. Artinya kita tidak bisa berharap gitu ya, pemerintah tiba-tiba bertindak adil ya tanpa ada yang meminta kan? Saya kira tidak ada. Saya kira harus ada, karena terbentuknya Mirror Corridor ini, kalau teorinya Thomas Robinson itu kan karena tarik menarik ya. Satu sisi elit ekonomi menarik, pemerintah juga punya kepentingan, sementara publik juga harus menarik dong. Kalau enggak, koridornya tidak terbentuk. Ini kan mau bawa ke sana. Jadi dalam konteks hutan saya kira ini interest bisnis kan sudah jelas ya, dan sudah menak saat ini ya. Nih. Nah, sekarang yang interest publik ya. Interest publik itu ya jelas ini hutan itu sumber kehidupan ya. Dan itu penyangga kehidupan ya, dari hulu sampai hilir ya. Sebenarnya orang hidup tergantung pada hutan ya. Makanya sekarang suara ya yang menyuarakan bahwa ini saya butuh layanan dari negara ya, berupa public goods ya. Ini kan harus semakin keras disuarakan. Sekarang ini kan kalau kita mengatakan bahwa hutan adalah common resource ya, common resource ya, ini adalah sumber daya yang common gitu ya, berdaya publik. Tapi kemudian negara dan para oligarki sekarang mengemasnya sebagai ya, karena itu kami menciptakan satu program untuk penurunan emisi dengan dan seterusnya ya, bolehlah itu kan. Tetapi saya kira harus punya wacana tanding, betul, bagaimana menerjemahkan hutan sebagai common resources ini bagi publik gitu kan. Oke lah volunteering, tapi itu saya kira sesuatu semua yang keluar dari negara tidak sepenuhnya mewakili kepentingan publik, betul. Sebagian besar justru mewakili kepentingan elit ekonomi kan ya. Karena itu kekuatan publik harus mewujud menjadi satu entitas tersendiri untuk menyuarakan kepentingan ini. Harapannya tadinya universitas dan akademik, tapi hari ini kan ya karena situasi yang sudah kita diskusikan tadi ya, karena itu harus muncul satu ya, harus ada kekuatan baru ini, kekuatan baru ya. Nah, itu yang saya kira
perlu muncul gitu di tengah-tengah matinya kebakaran. Ya. Dan ini juga menjadi problem struktural, Mas. Sebenarnya negara ini itu kurang menganggap penting hutan. Itu ada, misalnya saya lihat peraturan terbaru, itu peraturan presiden. Itu terbit tahun 2025 ini. Itu mengenai perlindungan dan pengelolaan mangrove. Idenya bagus. Tetapi ada satu pasal yang dia mengatakan bahwa peraturan ini itu adalah untuk kepentingan perencanaan jangka menengah. Itu artinya apa? Jangka menengah itu 5 tahun kan. Kita membangun hutan 5 tahun tidak ada artinya. Kalau kita melihatnya dari artikelnya Mbak Jor atau siapa namanya, Suraya Afif, antropolog di UI. Oh ya. Dia nulis bareng dengan John McCarthy. Bagus artikel itu. Dia nulis tentang virtual land grabbing. Menurut saya justru sebaliknya. Negara justru menganggap hutan itu penting, tapi tidak seperti yang dipikirkan oleh orang kehutanan. Nah, karena di virtual land grabbing itu dua orang ini menunjuk Dari kaca yang berbeda. bahwa proyek-proyek yang terkait dengan hutan rata-rata adalah proyek jumbo, proyek pengadaan lahan dalam skala besar. Misalkan pengembangan sawah 1 juta hektar ya. Terus kemudian hari ini food estate gitu kan, berapa juta hektar. Pernah ada proyek jarak 2 juta hektar gitu. Dan semuanya proyek-proyek jumbo. Nah, dari studi ini memperlihatkan bahwa justru hutan itu dipandang penting oleh pemerintah dan kepentingan elit ekonomi karena luasannya yang besar. Tetapi studi mereka berdua bahwa proyek-proyek jumbo yang dilakukan tentu saja atas namanya kepentingan publik dong, pangan dan semuanya, itu pada kenyataannya jarang atau hampir semuanya tidak berhasil memproduksi komoditas-komoditas yang dijanjikan. Jarak misalkan dengan biofuelnya hari ini tidak ada jarak. Sawah 1 juta hektar hari ini Ya ada. Kemudian food estate yang katanya sampai candaannya tanam padi tumbuh singkong gitu misalkan. Nah, itu semua karena sebetulnya dari proyek-proyek jumbo itu yang disasar adalah, kalau berdasarkan catatan McCarthy dan Suraya Afif, Mbak Suraya, Mbak Jor ini, adalah rente ekonominya dalam bentuk subsidi perbankan maupun subsidi sakaran belanja negara. Ya. Jadi menurut saya justru hutan dipandang penting, tapi nilai pentingnya tidak seperti ini dipandangkan oleh rimbawan gitu ya. Kalau dalam konteks mungkin kita melihatnya dari wacana kapitalisme begitu, hutan adalah frontier. Frontier itu dalam terjemahannya kan adalah area eksploitasi dan area ekspansi kan. Nah, hutan itu dipandang penting oleh negara dalam konteks area eksploitasi dan area ekspansi. Ya. Jadi karena melihatnya dari sisi tadi produksi barang-barang komersial, kan bukan public service, ya kan? Nah, sementara sebenarnya tugas negara itu adalah yaitu public service kan gitu. Tapi ini sisi ini di beberapa kali saya sering mengatakan bahkan perhutanan sosial itu kan juga proyek jumbo ya 12,7 juta hektar loh ya. Nah, pertanyaannya, perhutanan sosial ini pelayanan, servis seperti yang dirimu katakan, atau kontrol? Ada tulisannya Tanya Lee yang cukup bagus menurut saya. Tanya Lee menafsirkan bahwa social forestry itu cenderung kontrol daripada servis oleh negara gitu. Jadi ya, hal-hal kritis semacam itu harus muncul dari publik agar negara tidak kemudian melegitimasi program-program populisme sebagai ini adalah untuk menjaga kepentingan publik. Jangan-jangan kita harus bertanya. Ya, kalau saya belajar dari pengalaman aja, Mas. Ketika pemerintah membuat kebijakan, itu responnya
belum tentu sama dengan tujuan dari kebijakan itu. Jadi misalnya dulu ya, itu ada kriteria bahwa hutan yang bisa dikonversi itu adalah yang tidak produktif. Nah, tetapi responnya apa? Responnya, oh ini ada peluang, sehingga hutan yang bagus dirusak dulu lah, melalui illegal logging, melalui apa saja kan. Setelah itu masuklah kriteria itu. Nah, saya khawatir social forestry itu juga menjadi jalan menuju konversi. Bisa iya, bisa tidak. Kalau kita melihat areal-areal social forestry kan sebagian lahan kritis ya. Ya memang asas Sekarang justru banyak hutan. ya sebagian lahan kritis. Tetapi poinnya adalah kita harus melihatnya secara lebih kritis bahwa social forestry itu menjadi bisa berubah menjadi promosinya adalah sistem layanan begitu ya. Tapi kalau dibiarkan ini berubah menjadi, kalau istilah Tani Ali itu intensifikasi kontrol wilayah pedalaman oleh negara. Jadi memang tadi yang disampaikan Pak Eko sangat bagus, bagaimana Vietnam misalkan mengembangkan hutan rakyat dan pada akhirnya menjadi eksportir terbesar dari chips akasia begitu, dan Cina juga. Nah pertanyaannya, apakah social forestry kita bisa seperti ini? Sampai hari ini catatan saya punya riset dengan Tropenpos Indonesia, meskipun debatable ya karena kualitatif pendekatannya. Social forestry kita saya membaginya menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama itu dia berhasil menciptakan market insentif, karena itu yang diharapkan kan, seperti yang disampaikan Pak Eko, Vietnam, Cina itu kan market insentif ya. Nah sayangnya yang berhasil menciptakan market insentif itu prosentasenya kecil gitu, tidak lebih dari 10%, 15%. Yang terbesar itu idle itu artinya mangkrak ya, namanya tidak kesana kemari. Tetapi yang sebagian besar idle, tetapi yang sedikit lebih besar prosentasenya itu project insentif. Jadi dia insentifnya hanya dari project, entah projectnya World Bank, projectnya DFID, projectnya siapapun begitu. Ini yang tidak sustainable. Jadi kuadran yang terakhir yang justru mengerikan itu yang open access. Yang terbesar memang idle gitu. Nah sementara kalau yang disampaikan Pak Eko, Vietnam itu kan berhasil menciptakan market insentif. Nah itu yang saya kira kenapa Tani Ali mengatakan social forestry cenderung lebih intensifikasi kontrol dan layanan begitu ya, karena tidak semuanya berhasil membangun sistem produksi. Boleh jadi saya berlebihan, tetapi itu yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan ke depan kalau bisa dibalik, sehingga saya melihatkan dari market insentif, kemudian project insentif, kemudian idle sama open access gitu. Kemudian bisa dikirim dari yang open access, yang ini kan menjadi relatif berlawanan dengan arah jarum jam nih perputarannya, dari yang market insentif karena insentifnya kecil bergeser menjadi project insentif, ketika projectnya habis idle, ketika idle Jadi open access. gitu. Nah untuk membalik ini untuk membalik ini kan butuh public investment ya kan. Nah ini saya belum melihat ada keinginan gitu ya pemerintah untuk melakukan public investment. ya. Kalau saya sih rumusnya untuk membalik ini kita harus berani menyuarakan agar proyek jumbo itu dilakukan secara transparan dan terus disuarakan, bukan hanya untuk memperoleh rente dan bukan sekedar untuk meningkatkan kontrol, tapi juga untuk meningkatkan proses produksi, karena itu sistem layanan harus diberikan ya, entah itu perbankan, entah itu sarana prasarana begitu, entah itu yang lain gitu. Ya artinya mereka yang mendapat grant social forestry ini kan perlu capacity Iya. Sedangkan kita melihat ini mereka yang sekarang menerima itu
pada umumnya belum punya kapasitas. Sebetulnya kita kan di skema social forestry kita ada PUPS ya, fungsinya penyediaan layanan sebetulnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Malaysia misalnya, sedikit berbeda. PUPS ini sistem layanannya, bagaimanapun PUPS ini adalah birokrasi, gitu. Jadi mekanisme birokrasi yang terjadi. Sementara di Malaysia ada Federation Land Development Agency atau FELDA, itu yang menyediakan sistem layanan, dan FELDA ini market player gitu. Jadi pendekatan yang betul-betul berbeda. FELDA ini menggunakan pendekatan market approach karena dan dia adalah pelaku pasar. Sementara PUPS sendiri birokrasi. Jadi memang ya kalau birokrasi pasti ada kendala dong, namanya birokrasi itu kan tujuannya kontrol ya, kontrol. Dan birokrasi kita masih mengutamakan administrasi. Ya persis. Ya. Ya. Nah, ini kan sebenarnya ujung tombak ya. Itu pendamping ya. Nah, dulu kita punya penyuluh yang bisa mendampingi, bisa ini kan. Sekarang ini kan tidak ada. Nah, pendampingan ini itu ya nggak mungkin lagi kita kita mengandalkan dana gratisan ya dari ini. Dan mungkin satu hal lagi yang menurut saya juga pendekatan ya, karena kan di era yang sekarang itu kan perubahan sosial, perubahan ekonomi itu menjadi keniscayaan ya, apalagi ketika HP semua orang sudah pegang, terus kemudian teknologi, promosi pembangunan, pendidikan, infrastruktur dan seterusnya, sehingga skala ekonomi masyarakat pun sudah meningkat. Produktivitas menjadi kunci. Apa yang disampaikan Pak Eko saya kira kontekstual, itulah kegelisahan Pak Eko, karena ya kadang-kadang old school rimbawan kita juga tidak bicara produktivitas gitu ya, berbicaranya hal-hal konservatif gitu ya. Nah, padahal kan pelaku social forestry juga manusia yang sudah terjadi transformasi sosial di sana. Sehingga menurut saya pendekatan penyuluhan, pendampingan yang romantis seperti dulu juga sudah harus di-upgrade gitu loh. Kalau kita melihat FELDA Malaysia misalkan, itu kan dia menciptakan ekosistem bisnis. Dan jadi menurut saya sih saya setuju dengan fasilitasi atau extension services lah apapun namanya. Cuma kalau istilahnya penyuluh dan kita kembali ke masa lalu, penyuluh yang romantis begitu, seolah mereka hanya perlu menjawab kebutuhan lapar perut, padahal sekarang lapar mata kan. Ada fiction, pengen beli fiction, ada HP baru, ada sepatu baru, sekarang tren lari pengen beli sepatu baru dan harganya mahal. Kalau agroforestry atau sumber daya alam yang mereka kelola masih menggunakan era lama, yang produktivitasnya jangan salahkan mereka membabat hutan untuk illegal logging atau sawit gitu loh. Jadi kuncinya adalah teknologi ya. Karena untuk mendongkrak ini pasti, makanya produktivitas menjadi penting. Nah, dan ketika kita bicara produktivitas, ini kita harus bicara secara seimbang. Betul. Antara barang komersial dengan public goods. Betul. Apa yang disampaikan Pak Eko tadi ketika bicara ATI sustainable ya, selama 40 tahun sementara produktivitasnya meningkat, itu menjadi satu best practice, satu peniscayaan yang harus direproduksi di model-model social forestry atau apapun gitu. Soalnya tanpa itu, saya barusan menerbitkan buku agroforestry intensif begitu ya, dengan Tropenpos Indonesia. Saya katakan agroforestry kita akhirnya ketemu. Kenapa? Saya sudah baca bukunya. Oh gitu ya. Nah, agroforestry intensif itu adalah bukan jawaban ya, itu satu respon dari kenyataan banyak agroforestry kita yang dirombak ya untuk sawit. Betul. Karena apa? Karena sudah tidak kompetitif, betul. Itu tembawang. Sayangnya para peneliti agroforestry old school saya katakan itu masih romantis bahwa agroforestry seperti tembawang, simpong itu adalah
bentuk primaknya begitu kan. Bentuk primak dalam suksesi hutan iya, tapi suksesi hutan itu kalau kita belajar dari kehutanan, ketika sudah primak kan produktivitasnya rendah ya. Kecuali memang karbonnya dihitung bisa dibayar gitu. Kalau tidak kan rendah. Nah, karena itu agroforestry upaya harus ada menuju proses intensifikasi desa. Nah, sebenarnya Undang-Undang 41 ya, itu pasal 33 kalau nggak salah ya, itu kan memandatkan ya kepada pemerintah bernegara bahwa orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang menghasilkan barang publik, jasa-jasa lingkungan, itu kan bisa diberi insentif. Nah, ketika agroforestry tadi ya, agroforestry itu kan sekali lagi dia bukan hanya fokus kepada barang komersial, tapi dia juga public goods kita. Iya. Nah, tapi yang sisi public goods ini kan seolah-olah dianggap Ya, apa ya? Oh, itu udah karunia gitu ya. betul. Nah, ini pemerintah kan harus masuk di sana. Bukannya pemerintah. Ini menurut saya saya ini kebetulan sebelum nulis buku agroforestry intensif kan dengan orang luar ya, dengan Mas Edi, dengan teman-teman Tropenpos Internasional ya, bikin riset agroforestry. Dan poin pentingnya adalah orang-orang Uni Eropa, let's say, atau Belanda sendiri, ketika mengidealisasikan agroforestry, mereka bahkan tidak memberi insentif. Itu padahal mereka yang paling kencang bersuara kan. Ya. Bahkan Uni Eropa itu dengan EUDR-nya itu menganggap praktek agroforestry di dalam kawasan hutan itu deforestasi. Nah, ini kan menurut saya keblinger gitu ya. Ya. Ini keblinger gitu, itu sate. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi dan beberapa para peneliti agroforestry itu sering saya melihat meromantisasi dan melakukan idealisasi terhadap tradisional agroforestry yang memang kan ya lahan hayati tinggi, tetapi produktivitasnya ya. Dan hari ini tidak lagi kompetitif menopang ekonomi. Nah, kemudian negara, ini poinnya. Negara sudah nggak habis pikir kalau sudah dikelola oleh smallholders, negara tidak perlu masuk lebih jauh gitu. Saya tadi mengatakan ke Pak Eko, hutan rakyat yang di Gunung Kidul lah contohnya. Sampai dengan hari ini itu bibit-bibitnya masih bibit-bibit terubusan ya, tidak ada yang care, bahkan UGN pun tidak care segitu ya. Jadi kalau sudah smallholder yang mengelola, seolah-olah semuanya sudah lepas tangan ya. Tapi bukannya itu attitude government mah. Ya, umumnya begitu terbit SK ya, sudah selesai tugasnya. Padahal itu adalah ya itu baru mengawali. Betul, itu yang saya tadi tanya klarifikasi ke Pak Eko. Saya kebetulan Vietnam tidak punya case riset. Kalau Malaysia kebetulan saya ada beberapa case dengan Veldanya tadi ya. Jadi saya dulu juga punya kawan di Velda. Iya, Velda itu kan bukan artinya Malaysia bukan hanya memberi secarik kertas, tapi juga Veldanya, betul kan? Dia adalah market dari beliau. Dia lebih pas melakukan bisnis di smallholders. Nah, saya tanya Vietnam, bagaimana dengan Vietnam? Ternyata sama, negara tidak terus menyediakan bibit dan ya betul. Sehingga kalau saya di buku agroforestry intensif kan merumuskan ada 3 ya, konsolidasi policy, ada 4 Satu, konsolidasi policy bahwa agroforestry itu adalah perpaduan antara agro and forest. Sudah selayaknya jangan hanya ditopang oleh kebijakan kehutanan, tapi juga kebijakan pertanian untuk peningkatan produktivitas dan seterusnya. Yang kedua adalah bisnis ekosistem. Jadi harus ada market player yang ada di sana. Kalau dia kan market player. Kalau di kita PUPS itu birokrasi, bukan market player ya. Sehingga tidak bisa maksimal. Kemudian yang ketiga unit business. Unit business kita masih family farming. Sementara saya nanya kayak Vietnam tadi koperasi yang bekerja sebagai agregatornya itu ya. Dan ada orang-orang profesional di situ kan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah extension services yang disediakan. Jadi menurut saya memang agroforestry kita tidak ditopang dengan, kalau pakai referensi agroforestry intensif, 4
elemen tadi ini. Satu, ekosistem bisnis. Yang kedua, multi sektor policy. Kemudian yang ketiga, extension services. Kemudian yang ketiga ini produksi yang memang marketable ya economic of size. Bayangkan saya kan kebetulan memang punya riset banyak tentang komoditas ya. Di akhir yang tidak selesai di buku 2 tahun lalu lah saya menerbitkan buku itu. Saya nulis 7 komoditas. Hampir semuanya komoditas ini diawali oleh produksinya oleh corporate, oleh korporasi. Kopi, kakao, karet gitu kan. Itu semua kan dulu korporasi ya. Tapi hari ini 80-90% itu smallholders. Artinya terjadi pergeseran dalam jangka panjang. Itu smallholder lebih sustainable, dan saya hari ini sedang mengamati kayu jati yang dulunya didominasi produksinya oleh perhutani, hari ini oleh hutan rakyat, oleh smallholders ya. Tapi kelemahannya bedanya dengan Cina, Vietnam, Malaysia, ketika sudah berpindah ke smallholders, pemerintah goodbye. Akhirnya produktivitasnya rendah. Ketika produktivitasnya rendah dalam jangka panjang kan tidak kompetitif. Ya dikonversi dong, sawit atau ke yang Saya kira ada satu poin penting ini, Mas. Pemerintah ini orientasinya perizinan, terutama di kehutanan saat ini ya. Sehingga kenapa smallholder kemudian dianggap tidak ada gitu ya? Ya mungkin karena tidak bersentuhan dengan perizinan itu. Ya, kalau kita menggunakan asumsi ya, ada tulisan almarhum Mas Haryadi Kartodirjo misalnya, bagaimana perizinan itu kan berbiaya ya situ ya. Ya kadang-kadang nggak transaction cost-nya ya nggak enak menyampaikan ini, tapi minimal saya mengutip tulisannya Mas Haryadi Karto ya. Saya sendiri tidak pernah melakukan riset itu. Boleh jadi orientasinya itu kan, sehingga transaction cost-nya tidak ada. Apalagi kalau kita ngomong virtual land grabbing kan, sebenarnya ekonomi rente kan, ekonomi rente yang dikembangkan. Ya itu yang digerakkan oleh tadi, kalau tulisannya David William itu kan dua elit ini. Dua elit ini. Nah kalau memang yang berkembang adalah ekonomi rente, ya wajar transaction cost itu karena memang ekonomi rente. Nah saya kira akhirnya kita balik ke isu semula. Memang ini semua harus diselesaikan. Kalau tidak ya yang kecil-kecil kan tadi kita ngomong dari yang gede, ngomong yang smallholder, yang teknis kecil. Tentu ini tidak bisa diselesaikan tanpa menyentuh yang besar ini ya. Saya kira gagasan Mas Agus dengan Tumbawan Senggar ini harus bermain di level yang ini. Saya kira level ini harus di maintain. Tren ekonomi rente ini harus di betul. Dan sekarang ini konversi, insentif untuk konversi itu besar sekali ya, besar sekali ya gitu. Jadi orang tidak perlu bayar lahannya ya. Ketika ada kayunya ya, itu ya mereka hanya bayar apa sih, itu kan seolah barang nemu saja kan. Tetapi kayu ini itu dibiarkan masuk pasar kemudian harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang memang betul-betul mengelola hutan. Ini juga sesuatu yang tidak baik gitu. Ya, itu memang itu saya kira itu menjadi lingkaran setan dari apa yang kita bicarakan di level awal tadi itu ya. Ketika narrow corridor itu tidak tercipta, kemudian negara cenderung menjadi daya kepentingan elit ekonomi, elit bisnis dan seterusnya. Pada akhirnya ekonomi rente yang bekerja sepanjang itu, dan ya mungkin dari situ ya kita akan melihat problem yang kemudian dampaknya sampai ke hal-hal teknis dan social forestry yang tadi kita bicarakan, atau smallholders yang kita bicarakan. Mungkin konteks itu menjadi penting untuk dirumuskan secara baik, sehingga gagasan teman-teman rimbawan senior itu harus bermain di sini. Memang kuncinya menurut saya
the debt of expertise itu harus dihapus. Ya, kalau itu masih tetap dikubur, pakaran itu tidak lagi didengar, ya akan sulit. Nah, ini harus muncul. Yang penting, lebih penting lagi adalah sekarang harus berani mengakui the death of expertise itu terjadi. Dan itu memang terjadi, Memang terjadi kan? memang terjadi. Dan itu yang harus dipangkas itu. Ketika itu berhasil dipangkas, karena itu saya senang ketika saya memoderasi acaranya Mas Haryadi yang Timbawan Senior, yang tuntutannya bagaimana teknokrasi kehutanan itu kembali dihidupkan. Betul. Karena tanpa itu jadi ekonomi rentuh. Ya, karena memang saya dulu menjadi salah satu konseptor Undang-Undang 41 ya. Konsep awalnya ya, walaupun ujungnya banyak perubahan. Itu kan asumsinya, termasuk undang-undang yang lama, asumsinya adalah kabinet kita itu adalah kabinet teknokrat, ya kan? Sehingga ekspertis itu berjalan. Tapi sekarang kita punya kenyataan bahwa tidak seperti yang terjadi. Ya, dan itu bukan hanya fenomena Indonesia punya, meskipun tidak semua negara mengalami itu ya. Kalau kita lihat Tom Nichols sendiri kan kasus the death of expertise terjadi di hampir banyak tempat ya. Karena ini bagian dari evolusi bagaimana kapitalisme bisa begitu perkasa gitu, pada akhirnya dia mengelola kekuasaan gitu. Dan dengan itu dimungkinkan dengan berkembangnya teknologi internet, teknologi media sosial dan seterusnya. Kan itu fenomena yang terjadi global gitu, dan Indonesia kebetulan menjadi tanah yang paling subur untuk menumbuhkan itu ludahnya ya, sehingga dengan cepat kita masuk ke dalam pusaran itu dan berkembang pada akhirnya. Sehingga pertanyaannya kan tadi, apakah itu bisa kita amputasi di sini ya kita harus mengatakan bisa ya, karena India sendiri itu harus punya optimisme ya. India kan pernah terjebak dalam failed state begitu, sehingga terjadi drain intelektual India mana-mana. Berarti hari ini kan India recovery. Nah, saya kira kita semangat recovery itu meskipun yang pesimis tapi kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis ya. Mungkin dengan forum ini menunjukkan bahwa kita tidak pesimis ya, meskipun dalam hati kalau saya kadang yang sedang menulis macam-macam, kadang interaksi dengan data dengan agak kecut gitu melihatnya ya, tapi tidak boleh pesimis lah saya kira habis. Mas Heri, menarik sekali omongan kita, pembicaraan kita. Terima kasih Pemirsa, para senior berkumpul itu memang betul ada kegentingan. Dan kegentingan itu bukan hanya secara fisik ya, adanya bencana banjir yang besar, tapi ada problem lain yang lebih besar lagi, termasuk kematian ekspertis. Nah, kematian ekspertis ini tentu dampaknya akan sangat luas gitu. Dan bagaimana untuk memulihkan ini? Ada teorinya yang disampaikan adalah narrow corridor ya. Narrow corridor intinya adalah jangan biarkan penyelenggara negara ini leluasa berbuat apa saja, tetapi publik ini harus menyuarakan juga apa yang menjadi kebutuhannya dan harus diorganisir. Oke, Mas Heri, thank you very much ya, makasih atas inspirasinya. ya. Terima kasih Mas Agus. Monggo. Saya lanjut ya. Monggo.